الحمد لله الذي افتتح أشهر الحج بشهر شوال وجعله متجرا لنيل الفضائل والإفضال. أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى غير مستغن عنه في حال من الأحوال. وأشكره على أياديه دوال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال شهادة تنفي الشرك وتنافي الضلال. وأشهد أن حبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وخليله الصادق المقال. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه خير صحب وآل. أما بعد فيا أيها المسلمون فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأحثكم على طاعته في كل وقت لعلكم تفلحون لعلكم ترحمون. فقال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في آياته الأخرى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Saudara-saudara jamaah salatul Jum'ah Masjid Jami' As-Salam, kaum muslimin, kaum mukminin rahimakumullah, seluruhnya yang hadir pada kesempatan mulia siang hari ini di tempat yang mulia, di hari yang mulia. Insyaallah kita semua hamba-hamba Allah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah dengan segala hidayah inayahnya. Kita senantiasa mensyukuri rahmat dan nikmatnya. Siang hari ini untuk yang kesekian kalinya Allah mengizinkan kita hadir di masjid ini. Allah memberikan kekuatan kita bisa hadir melaksanakan ibadah kewajiban kita salatul Jum'ah. Dan kita sangat bersyukur kepada Allah serta gembira dengan segala kesalehan yang dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan gembiranya kita dengan kesalehan yang kita lakukan, pasti itu menunjukkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Senangnya kita ketika kita melaksanakan suatu kesalehan, ketaatan kepada Allah, itu bukti ketaatan kita, bukti kesalehan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi ada sebagian saudara kita, saudara, ketika mereka melakukan suatu kebaikan itu tidak gembira. Mereka sama melakukan kebaikan seperti kita, tapi belum tentu gembira seperti kita. Apalagi harus bersyukur dengan kebaikan yang dilakukan itu. Dan ini kita maklum saudara sekalian, mungkin masih ada di antara kita manusia melakukan kebaikan itu bukan kehendak hatinya semata, tetapi dia dipaksa barangkali, atau mungkin dia
ada tujuan sesuatu di balik kebaikan yang dilakukan tersebut. Ada keinginan-keinginan yang harus mendukung keinginannya harus melakukan kesalehan tersebut. Sehingga ketika dia melakukan kesalehan itu tidak gembira seperti kita, maka sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan gembiranya saja menunjukkan imannya hati dan takwanya hati kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallah, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Hadirin kaum muslimin, jamaah salatul Jumat Masjid Jami' As-Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di hari tanggal 11 Dzulhijjah, di mana saudara sekalian kita maklum ini adalah hari-hari tasyrik yang masih bagian daripada hari dihormati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita mengenang 10 hari awal Dzulhijjah. Sungguh hari yang sangat dimuliakan oleh Allah, dan kemuliaan itu bukan untuk harinya tetapi untuk kita semuanya, orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan ketika teringat akan segala kesalehan ibadah yang berhasil kita lakukan di 10 awal Dzulhijjah kemarin, maka sungguh saudara sekalian kita harus banyak bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Karena ketika lewat waktunya atau berlalu waktunya kemudian kita belum sempat melaksanakan kesalehan itu, wallahu alam, apakah kesempatan itu masih diberikan kembali oleh Allah? Bahkan sekalipun tahun akan datang diberikan kesempatan tersebut, kita bisa melaksanakannya kesalehan itu, perintah tersebut, belum, itu bukan termasuk, itu tidak termasuk hari-hari yang lain atau hari kemarin 10 awal Dzulhijjah itu, bukan saudara sekalian. Maka saudara, kita sangat bersyukur kepada Allah. Namun mari pada kesempatan singkat khutbah Jumat siang hari ini, kita sekali lagi teringat akan segala kesalehan yang kita lakukan, kemudian saat ini sudah melewati hari tersebut. Kesalehan itu sudah semakin menjauh dari kita. Kalau kita teringat salah satunya saja saudara, dengan puasa, misalnya puasa Arafah, puasa Tarwiyah yang kita lakukan, dengan janji Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Diampuni setahun yang lalu, diampuni setahun yang akan datang. Ini kita sebenarnya kalau kita bisa membayarnya, setahun yang lalu kesalahan kita itu terhapuskan. Yang mestinya kita berhadapan dengan al-adzabul alim, azab yang sangat pedih, itu ternyata selamat kita hanya dengan puasa 1 hari di Arafah itu. Itu sebelumnya sudah sekalian masih banyak lagi yang hal-hal yang lain, yang artinya lagi kalau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sama dengan diridhai. Kalau diridhai sama dengan dicintai. Kalau dicintai berarti segala apapun kebaikan yang ada pada Allah akan dipersilahkan untuk kita, dunyana wa ukhrana, dunia dan akhirat kita. Maka sudah sekalian, kalau masih ada di antara kita mengatakan hal-hal sunnah kemudian disepelekan karena sunnah, itu karena saking tidak mengertinya dengan perintah sunnah itu. Dan sudah sekalian, setahun akan datang, perbuatan dosanya belum dilakukan, tapi ampunan sudah disiapkan oleh Allah. Sekalipun tidak akan kita menjadikan ini adalah kesempatan untuk banyak berdosa, tidak akan begitu bagi kita orang beriman kepada Allah. Saudara sekalian, karena adanya ampunan sudah disiapkan kemudian bebas berdosa, tidak. Saudara sekalian, artinya lagi ada isyarat dalam hadis tersebut, Allah akan panjangkan umur kita setahun ke depan. Dan kita setahun ke depan itu meraih ampunan. Setahun ke depan itu ada penjagaan Allah. Setahun ke depan itu ada keredaan Allah. Kalau kita meninggal di tahun itu, meninggal dalam ampunan Allah, betapa kegembiraan luar biasa. Ini janji Allah, kita sudah banyak mengkajinya, ini kita maklum seluruhnya. Yang ingin saya kaji saudara sekalian, di balik puasa yang kita lakukan atau saat ini sudah terlewatkan amalan soleh tersebut. Kemudian pertanyaannya, setelah melakukan kesalehan, tuntutannya adalah saudara-saudara sekalian rahimakumullah, apa sebenarnya di balik perintah tersebut? Allah memerintahkan kita berpuasa, ada wajib, ada sunnah.
Oh, saudara-saudara sekalian, puasa dari sekian banyak, baik wajib ataupun sunnah, dari sekian banyak perintah puasa adalah pembersihan diri kita, termasuk tadi maghfirah. Pertanyaannya, setelah lewat hari puasa tersebut, mungkinkah kita mengotori lagi diri kita? Padahal sudah bersih dengan puasa itu, sudah mendapatkan ampunan Allah. Tapi mungkinkah janji ampunan Allah 1 tahun ke depan itu akan kita rusak dengan akhlak-akhlak buruk kita barangkali, dengan kelalaian dan lupa kita kepada Allah, naudzubillah. Itu dengan puasa, saudara sekalian. Kemudian teringat dengan Idul Adha, suatu malamnya istijabahnya doa, sangat gembira kita. Siangnya pun juga hari yang sangat dihormati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemuliaan tersebut untuk kita semua. Maka saudara-saudara sekalian rahimakumullah, dengan pelaksanaan salat Idul Adha yang satu-satunya salat yang banyak kita melantunkan kalimat takbir adalah salat Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Bahkan Idul Adha ini lebih banyak takbirnya daripada salat Id. Selesai salat pun 5 waktu pun masih disunahkan takbir sampai nanti akhir tasyrik. Waktu asar tanggal 13 Dzulhijjah ini. Bahkan sebenarnya disunahkannya sejak awal daripada Dzulhijjah. Bahkan saudara-saudara sekalian, kalau Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, saking diharuskannya kita menghidupkan syiar Allah di hari raya Id, terutama Idul Adha tersebut, selain daripada kurban yang sangat besar syiar Allah Subhanahu wa taala, maka syiar Allah dengan takbir tersebut bukan hanya di masjid kita bertakbir, tetapi di luar masjid. Bukan hanya pada saat berangkat salat Id, sesampainya kita di masjid kita bertakbir, tapi sejak berangkat keluar dari rumah kita masing-masing, yang sambil lalu kita harus atau disunnahkan membawa sorban, dan sorban itu di atas kepala seluruh kaum laki-laki semacam itu, sambil di jalan-jalan itu melantunkan takbir. Rasanya ini kurang berlaku di tengah-tengah kita perintah yang semacam ini. Masih bertakbirnya hanya di masjid. Kaum muslimin saudara sekalian rahimakumullah, padahal disunnahkannya semacam itu. Mari kita bayangkan kalau suasana terlihat semacam itu. Sambil ketemu bersalaman di jalan itu kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian saudara sekalian, bukan soal takbirnya, bukan soal bacaan Allahu Akbar. Kita maklum makna daripada takbir itu. Allah Maha Besar. Pertanyaannya, hari ini kita berada di hari-hari takbir itu. Kita bertakbir bukan hanya di hari Id, bahkan sholat 5 waktu sekian kali kita takbir. Setelah sholat pun setiap waktu pun 33 kali dianjurkan bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, membesarkan nama Allah. Saudara-saudara sekalian, makna sebenarnya daripada kalimat Allahu Akbar adalah masih wallahi asghar. Ini sering dikaji di tengah kita. Ketika kita mengatakan Allah Maha Besar, itu maknanya selain Allah, apapun dan siapapun, semua itu kecil. Pertanyaannya saudara-saudara sekalian rahimakumullah, masihkah kita membesarkan selain Allah? Di sisi lain kita mengucapkan Allahu Akbar setiap saat, tapi masih saja membesarkan selain Allah. Berapa banyak orang membesarkan hartanya seolah lebih besar dari Allah. Berapa banyak orang membesarkan jabatannya, membesar-besarkan pangkatnya, membesar-besarkan panggilannya, lakabnya, yang dilarang oleh Allah dalam Al-Quran, wala tanabazu bil alqab, termasuk sederet gelarnya. Berapa banyak orang itu silau dengan gelar seseorang. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, ini bagian daripada membesarkan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudara sekalian rahimakumullah, jadi pertanyaannya, ketika pada saat memang tuntutannya adalah ketika kita beribadah, ada tuntutan dari sebelum kita ibadah, ada tuntutan pada saat kita ibadah, ada tuntutan setelah kita melaksanakan ibadah tersebut. Apapun ibadahnya, termasuk saudara-saudara kita pada saat ini melaksanakan ibadah haji ke Baitullahil Haram, yang sebentar lagi insyaallah banyak berdatangan. Mereka akan kembali ke tempat tinggal masing-masing. Kita doakan semoga semua mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin saudara sekalian rahimakumullah,
Jadi bukan semata-mata tuntutan tersebut pada saat kita melakukan ibadah. Memang sholat kita dituntut pada saat sholat itu supaya bagus, supaya baik sholat kita, supaya benar dan sempurna. Puasa juga demikian, haji juga demikian. Tapi sebenarnya tujuan Allah bukan di situ. Setelah kita beribadah, setelah kita saleh, setelah kita melakukan ketaatan tersebut. Karena apa saudara-saudara sekalian? Lihat ayat Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hadid ayat 16. Sering kita jumpai kajiannya ayat ini saudara. Allah mengatakan, belum datangkah waktunya kepada orang-orang yang beriman agar mereka khusyuk kembali kepada Allah, agar mereka menjadi taat kembali kepada Allah, agar mereka menjadi saleh kembali kepada Allah. Yang artinya saudara-saudara sekalian, bisa terjadi kepada orang beriman itu dulu khusyuk, sekarang hilang kekhusyuannya. Dulu taat, sekarang menurun ketaatannya. Dulu saleh, sekarang lupa dengan kesolehannya. Bahkan berapa banyak sengaja meninggalkan kesolehan, bahkan iman dan takwanya kepada Allah, bahkan memilih pindah agama dan sebagainya. Na'udzubillah. Itu seluruhnya syaitan. Itu semua syaitan. Kaum muslimin saudara sekalian rahimakumullah, ini ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah pernah khusyuk di bulan Ramadan. Kita pernah khusyuk 10 awal Dzulhijjah dengan segala kesolehan-kesolehan kita. Khusyuk kita, taat kita, saleh kita menunjukkan lunaknya hati kita. Hati kita berarti sangat lunak. Lunak dengan zikir kita, lunak dengan puasa kita, hati kita lunak dengan kurban kita. Saudara sekalian rahimakumullah, pertanyaannya adalah, mungkinkah hati yang sudah pernah lunak tersebut akan mengeras lagi? Itulah ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl. Janganlah orang beriman itu menjadi seperti orang-orang yang didatangkan kitab dari sebelum mereka. Fatala alaihimul amad. Setelah berjalan waktu sekian lama, setelah berpisah dengan kesolehan itu sekian lama, dengan ibadah kurbannya sudah semakin jauh, fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum, maka akhirnya hati mereka menjadi mengeras lagi. Ini saudara-saudara sekalian rahimakumullah, padahal 10 awal Dzulhijjah begitu lunak hati kita dengan segala ibadah kita. Pertanyaannya itu tadi, mungkinkah masih kembali lagi keras hati tersebut? Dan kalau yang keras hati itu kembali lagi, wa katsirum minhum fasiqun, maka kefasikan akan terjadi lagi kepada kita semua. Na'udzubillah, na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Kaum muslimin saudara-saudara sekalian rahimakumullah, seperti kurban itu sendiri, kalau kita perhatikan kenapa Allah syariatkan kurban, di samping hadiah yang dijanjikan oleh Allah, hadiah yang menyenangkan dijanjikan Allah. Nah, mungkin kita bisa menghitungnya saudara. Bagaimana ketika Nabi bersabda, bikulli sya'ratin wa bikulli sufatin hasanah, setiap satu helai rambut besar atau suf itu rambut-rambut kecil di tubuh binatang itu akan semua menjadi kebaikan yang akan diberikan kepada kita, kesenangan yang akan diberikan kepada kita. Berapa besar, dan belum lagi janji yang lain-lain saudara sekalian rahimakumullah. Dengan korban itu pasti kita menyenangkan, pasti menyenangkan kita. Namun sebenarnya di balik syariat kurban, karena kurban itu bagian daripada ibadah menggunakan harta, duit sekian besarnya, maka sebenarnya itu pembersihan diri kita dari sifat bakhil. Yang dengan sifat bakhil itulah pasti akan binasa manusia. Ini Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali, beliau mengatakan, al-bukhlu yamna'u sahibahu minal infaqi wat tasadduq. Bakhil itu akan mencegah orang yang punya sifat bakhil itu dari infak. Dia tidak akan infak karena bakhil, wat tasadduq, dan dia tidak akan sedekah, wa yad'uhu ila idkharil mal wal adabil alim, dan selalu saja mengajak orang tersebut supaya menimbun harta yang sebanyak-banyaknya, dan pada akhirnya ilal adabil alim, kepada azab yang sangat pedih. Saudara sekalian rahimakumullah, kita sangat bersyukur kepada Allah dengan perintah-perintah Allah seperti kurban.
dan kemarin sudah dilaksanakan insyaallah menjadi takarrub kita yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan namanya kurban. Oleh karena pada saat ini sudah sekalian, insyaallah dengan ibadah kurban kita sudah selamat dari sifat bakhil. Namun jangan kita terlena, di hadapan kita tahun-tahun ke depan akan banyak tawaran-tawaran supaya kita bakhil, terutama infak sedekah, terutama infak fi sabilillah. Karena saudara-saudara sekalian, orang bakhil akan menjadikan orang tersebut mencari rezeki dengan cara bi ghairi haqqi, yang tidak benar. Kemudian setelah mendapatkan rezeki, dia akan infak kepada yang tidak benar. Kemudian setelah dia infak, kemudian dia punya rezeki, dia tidak akan infak kepada yang benar. Dia maunya infak kepada yang tidak benar. Begitu penjelasan Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Saudara-saudara sekalian, kita sangat bersyukur. Sekali lagi kita berharap semoga semua ibadah kita, khususnya yang dilakukan di 10 awal Dzul Hijjah, apakah puasa-puasa kita, sedekah kita, dan termasuk ibadah kurban kita, ibadah salat Idul Adha kita, perhatian kita menyenangkan siapapun, insyaallah semua yang kita lakukan kebaikan tersebut akan kembali kepada diri kita sendiri. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan itu kecuali kebaikan pula. Kalau kita menggembirakan saudara kita dengan hewan korban kita, maka insyaallah berapa banyak orang yang kita gembirakan, itu Allah akan gembirakan kita semua, insyaallah dunia dan akhirat kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi waffaqal 'alimina al-'amilina li ta'atihi fawajadu sa'yahum mashkura walladzi haqqaqa amal al-'amilina bi rahmatihi famanahahum 'ata'an mawfura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi basata lit-ta'ibina bisata karamihi fa asbaha wizruhum wa dhunubuhum maghfura. Wa asyhadu anna habibana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allah ta'ala lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun fa ya ayyuhal mu'minun أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأحثكم على طاعته في كل وقت لعلكم تفلحون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله صلى على نبيه بقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصرنا وانصر الإسلام والمسلمين اللهم انصرنا وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمنافقين ودمر أعداءك أعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح المؤمنين
اللهم أصلح من في صلاحه صلاح المؤمنين اللهم أصلح من في صلاحه صلاح المؤمنين اللهم أهلك من في هلاكه صلاح المؤمنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر